Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rahmat Subagio, Kepala Kanwil Bea Cukai Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Sugiwanto, PLT Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten. Yang saya hormati Pak Sony Agustinus, Kabid DP3 Kanwil DJP Banten. Yang saya hormati Pak Hadi Sucipto, Lokal Expert dari Untirta, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang ikut bergabung pada acara konferensi pers APBN kita Regional Banten untuk periode sampai dengan 31 Juli 2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak sekalian, izin menyampaikan beberapa perkembangan data terkait dengan pelaksanaan APBN. Mungkin panitia bisa men-share datanya. Oke. Bapak sekalian, kalau kita lihat dari slide yang nomor 3, kita langsung aja ya, slide nomor 3. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan kedua tahun 2023 masih mempertahankan tren pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,83 year on year atau 1,11% Q to Q. Nah, Bapak sekalian, BPS Banten telah merilis data pertumbuhan tersebut pada 7 Agustus 2023. Meski pertumbuhan ekonomi Banten relatif positif secara year on year maupun Q to Q, ya, menunjukkan tren penguatan, namun nilainya masih belum setinggi pada level sebelum pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu kita sempat mencapai 5,58% pada Q4 tahun 2019, dan pada triwulan 3 tahun 2022 mencapai 5,63%. Tentunya ini menjadi tantangan kita bersama untuk terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun 2023 ini. Lanjut. Bapak sekalian, pada triwulan kedua tahun 2023, produk domestik regional bruto Banten atas dasar harga konstan adalah sebesar 126,23 triliun. Menurut pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga, dengan share mencapai lebih dari separuh PDRB, yaitu 53,09%, atau secara nominal mencapai 70,94 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,12% year on year. Momentum hari besar keagamaan nasional seperti wafatnya Isa Al-Masih, bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta Waisak di triwulan kedua tahun 2023 turut mendorong konsumsi masyarakat. Sedangkan dari sisi belanja negara, dapat kami laporkan bahwa share komponen pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB sebesar 4,11% atau 4,51 triliun rupiah. Walaupun begitu, secara year on year, komponen ini tumbuh 5,10%. Tumbuhnya pengeluaran konsumsi pemerintah disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja negara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan work from office secara penuh dan penggalakan kegiatan-kegiatan seperti rapat kerja, bimbingan teknis, dan sosialisasi pada sektor pemerintah secara tatap muka pada tahun 2023 turut menyumbang tingginya konsumsi pemerintah ini. Lanjut. Bapak sekalian, PDRB menurut lapangan usaha, industri pengolahan masih menjadi sektor dengan kontribusi paling dominan pada perekonomian di Banten. Seluruh leading sektor menunjukkan tren yang positif sejak triwulan 1 tahun 2022.
Pertumbuhan positif pada 6 sektor strategis dengan share terbesar terhadap PDRB Banten terbilang cukup kuat. Sektor industri pengolahan yang memiliki share sebesar 33,57% tercatat tumbuh sebesar 5,81%. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang sebesar 11,32%, salah satunya disebabkan oleh pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terkait dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2023, mendorong peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan. Lanjut. Bapak sekalian, berikutnya kita sampaikan terkait dengan inflasi. Inflasi Banten merupakan gabungan dari data inflasi di 3 kota besar, yakni Serang, Cilegon, dan Tangerang. Inflasi Banten bulan Juli tahun 2023 adalah sebesar 2,93%, lebih rendah dibanding inflasi nasional yang mencapai sebesar 3,08% year on year. Inflasi tertinggi bulan Juli tahun 2023 terjadi di kota Cilegon, yakni mencapai 3,28%. Inflasi di Banten yang mengalami penurunan baik itu month-to-month maupun year on year menunjukkan kinerja positif dari tim pengendali inflasi daerah. Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi year on year antara lain bensin mencapai 1,11%, sewa rumah 0,23%, rokok kretek filter 0,22%, angkutan antar kota 0,21%, dan beras 0,20%. Lanjut. Berikut kita laporkan terkait dengan kemiskinan, Gini rasio, IPM, dan nilai tukar petani serta nilai tukar nelayan. Tren positif ditunjukkan dari berbagai indikator ekonomi makro. Tingkat kemiskinan dan Gini rasio periode Maret 2023 yang dirilis di bulan Juli tahun 2023, sedangkan IPM dirilis secara tahunan pada November 2022. Pertama, kami sampaikan terkait dengan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Banten periode rilis Maret 2023 mencapai 826,13 ribu jiwa atau setara 6,17% penduduk Banten. Menurun 3,53 ribu jiwa atau 0,07% jika dibandingkan dengan September tahun 2022. Pada periode ini, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten cenderung menurun. Terkait dengan Gini rasio, Bapak sekalian, selama 9 periode terakhir, Gini rasio Banten yang menunjukkan besaran ketimpangan pendapatan antar kelas di masyarakat selalu berada di bawah Gini rasio nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain pada regional Jawa, Banten berada pada tempat pertama memiliki Gini rasio yang paling rendah, artinya yang bagus, jika dibandingkan dengan 5 provinsi lain. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, terlihat bahwa perbaikan perekonomian tersebut lebih dapat terserap di semua kalangan. Berikutnya berkaitan dengan IPM, Bapak sekalian, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia. Pada September 2022, IPM Banten mencapai 73,32 atau meningkat 0,60 poin dibandingkan tahun lalu yang mencapai sebesar 72,72. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi tren pembangunan masih sedikit lambat. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, status pembangunan manusia di Provinsi Banten berada pada level atau kategori tinggi atau 70. Tinggi ya. Berikut terkait dengan pengangguran terbuka, Bapak sekalian. Jumlah angkatan kerja di Banten yang dirilis oleh BPS 2 kali setiap tahunnya
lewat survei Angkatan Kerja Nasional. Berdasarkan rilis Februari 2023, tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 6,1 juta jiwa, naik 194,10 ribu orang dibanding Februari 2022. Dan turun 359,97 ribu orang dibanding dengan Agustus 2022. Dari angkatan kerja periode Februari 2023 tersebut terdapat 7,97% atau setara 486,35 ribu orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan demikian, angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,97% tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Banten terdapat 8 orang yang masih menganggur atau mencari kerja. Berkaitan dengan nilai tukar petani, Bapak sekalian, kesejahteraan petani di Banten bulan Juli tahun 2023 terus meningkat dari bulan sebelumnya. Namun masih relatif rendah karena dukungan fasilitas untuk menyerap dan hilirisasi produk pertanian masih belum optimal. Nilai tukar petani bulan Juli tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,49% atau mantumannya. Pada bulan Juli 2023, indeks yang diterima petani atau LT-nya naik 0,60% dan indeks yang dibayar oleh petani naik 0,11%. Pada Juli 2023 ini, kenaikan indeks nilai tukar petani terjadi pada 3 subsektor, yaitu subsektor peternakan sebesar 1,61%, subsektor tanaman pangan sebesar 0,64%, dan subsektor perikanan sebesar 0,09%. Berkaitan dengan nilai tukar nelayan, Bapak sekalian, nilai tukar nelayan bulan Juli tahun 2023 mulai menunjukkan peningkatan. Tercatat nilai tukar nelayan bulan Juli 2023 sebesar 98,45, mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,18% dibanding bulan Juni tahun 2023 atau bulan sebelumnya. Peningkatan nilai tukar nelayan tersebut disebabkan antara lain naiknya indeks kelompok penangkapan di perairan umum sebesar 0,95%, dan penangkapan di laut sebesar 0,23%. Kenaikan harga antara lain terjadi pada harga ikan mas sebesar 2,27% dan harga biji nangka sebesar 16,26%. Lanjut slide berikutnya. Bapak sekalian, data yang disampaikan tadi adalah sifatnya historis pada periode sebelumnya. Nah, untuk melihat atau memproyeksikan bagaimana kondisi ekonomi makro, di sini ditayangkan beberapa data yang lebih update yang bulan Juni. Bapak sekalian, data pergerakan transportasi lalu lintas tol antara Merak dan Cikupa relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya di kisaran 4.300.000-an kendaraan pelintas. Berbeda dengan jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang meningkat jika dibandingkan bulan Juni 2022. Peningkatan signifikan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sangat terlihat jika dilihat jumlah penumpang internasional. Sementara itu, lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak meningkat tajam pada bulan Juli 2023. Peningkatan lalu lintas tol dan penumpang pesawat tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas pergerakan masyarakat di masa liburan sekolah dan Idul Adha. Dan diharapkan ini akan menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Berikutnya terkait dengan konsumsi BBM, Bapak sekalian. Berikut data penggunaan energi masyarakat di Banten, baik energi listrik maupun bahan bakar minyak, menunjukkan grafik yang relatif stabil antar bulannya. Pemakaian listrik pada tahun 2023 relatif meningkat jika dibanding tahun 2021 dan 2022. Sedangkan penggunaan atau konsumsi BBM, baik bensin dan solar juga relatif stabil di kisaran 150 sampai 160 ribu kiloliter dan 80 sampai 85 ribu kiloliter.
Lanjut. Berikut kami sampaikan data realisasi APBN dari sisi fiskal. Data realisasi APBN untuk lingkup wilayah Banten menunjukkan surplus sebesar 33,27 triliun yang berasal dari selisih pendapatan negara di Banten sebesar 47,9 triliun rupiah dan belanja negara di Banten sebesar 14,63 triliun. Penjelasan pendapatan negara secara komprehensif akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga Bea Cukai. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan APBN di Banten sampai dengan bulan Juli, tanggal 31 Juli 2023. Di sisi belanja, Bapak sekalian, sampai dengan 31 Juli 2023 terrealisasi sebesar 14,63 triliun atau sudah mencapai 56,48% dari pagu, di mana ini menunjukkan tren pertumbuhan 6,61% dibanding tahun sebelumnya yang didominasi oleh penyaluran transfer ke daerah. Komponen belanja pusat atau belanja KL berkontribusi 32,38%, dan kontribusi transfer ke daerah mencapai 67,62% dari total realisasi belanja. Lanjut. Bapak sekalian, kinerja penyaluran transfer ke daerah dan dana desa sampai dengan 31 Juli tahun 2023 mencapai 60,004% dari yang dianggarkan atau mencapai sebesar 9,89 triliun, tumbuh 7,39%. Secara year on year, hampir seluruh komponen transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan kecuali untuk DAU dan Dakfisik. Penyaluran DBH sebesar 712,56 miliar atau 39,70%, tumbuh 20,02% year on year dibanding tahun sebelumnya. Dipengaruhi oleh alokasi DBH pada Treasury Deposit Facility yang sudah dapat dicairkan oleh Pemda. Dakfisik tersalurkan sebesar 156,75 miliar atau terkontraksi sebesar 1,55%. Dak non-fisik tersalurkan 3,47 triliun atau 78,49% dari pagu, tumbuh atau mengalami ekspansi 30,31% year on year. Hal ini memperlihatkan kinerja Pemda pada tahun 2023 ini telah lebih baik karena dapat memenuhi dokumen syarat penyaluran secara lengkap dan tepat waktu. Kinerja dana desa mengalami perbaikan dengan penyaluran sebesar 694,33 miliar atau 52,80% dari alokasi, dan ini menunjukkan pertumbuhan atau ekspansi 14,57%. Penyaluran DAU hingga 31 Juli 2023 sebesar 4,83 triliun atau 58,18% dari alokasi. Terkontraksi sebesar 6,28% year on year akibat adanya kebijakan baru pada tahun 2023 ini, yaitu penggunaan DAU, yaitu penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat ataupun specific grant. Lanjut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 4,73 triliun, mengalami peningkatan sebesar 5,001% yang didorong oleh pertumbuhan positif di semua jenis belanja. Ini merupakan hal yang sangat positif, Bapak sekalian. Berdasarkan data Omspan, jenis belanja pegawai terrealisasi 2,16 triliun atau 59,41% dari pagu, tumbuh 1,50%. Berikutnya belanja barang terrealisasi 1,94 triliun atau 48,58% dari pagu, ini juga tumbuh 7,22%. Sedangkan belanja modal tercatat realisasinya mencapai 624,38 miliar
atau 35,51% dari pagu, dan ini juga tumbuh 11,05%. Dan selanjutnya belanja bantuan sosial terrealisasi 7,11 miliar atau 42,67% dari pagu. Ini juga mengalami kenaikan atau ekspansi sebesar 7,92%. Artinya seluruh jenis belanja KL mengalami ekspansi ataupun peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Lanjut. Bapak sekalian, tadi sudah kita sampaikan secara komprehensif seluruh slide yang ada. Berikut beberapa summary yang bisa kami sampaikan terkait dengan realisasi belanja KL. Pertama, belanja 10 besar KL belanja KL dengan 10 besar pagu tertinggi naik sebesar 194,26 miliar atau 5,18% year on year. Dari 3,75 triliun menjadi 3,95 triliun. Yang mendorong kenaikan belanja year on year ini adalah meningkatnya realisasi belanja pada Satker KPU, karena pada tahun 2023 ini telah memasuki persiapan untuk tahun politik menjelang tahun 2024. Selain itu juga adanya pembangunan gedung dan bangunan pada Satker BMKG, dan dapat kami laporkan total belanja KL lainnya juga naik sebesar 31,37 miliar atau tumbuh 4,13%. Lanjut. Berikutnya adalah summary untuk 5 kementerian atau lembaga dengan persentase realisasi belanja tertinggi sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Pertama adalah KPU mencapai 66,26%. Yang kedua Kemenko UKM 65,96%. Ketiga BPS 61,08%. Diikuti Kemhan dan Bawaslu. Terima kasih kami sampaikan kepada kelima kementerian lembaga tersebut yang realisasi belanjanya bisa optimal. Sedangkan 5 kementerian dengan persentase realisasi yang masih rendah umumnya berasal dari Satker, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk itu kami mohon kepada para pengepul Satker, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang ada di pemerintah daerah untuk untuk segera melakukan realisasi belanja dan realisasi kegiatannya. Badan Pangan Nasional mengalami realisasi belanja yang masih sangat rendah, yaitu 0%. DIPA diserahkan hal ini terjadi karena DIPA diserahkan di awal Juli tahun 2023. Sementara Kementerian Pariwisata 5,51%, Kementerian Perdagangan 5,71%, dan Kementerian Renbangnas 11,76%, serta Kemendes 12,20%. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Satker yang realisasi belanjanya masih rendah untuk segera meningkatkan kinerjanya. Lanjut. Lanjut, Mas. Berikutnya summary terkait dengan balik lagi, Mas, bentar. Yang sebelumnya. Ya. Penyaluran transfer ke daerah sampai dengan 31 Juli tahun 2023 tumbuh tinggi sebesar 7,39%. Tersalur sebesar 9,89 triliun atau 60,00% dari total alokasi TKD 2023. Capaian ini lebih tinggi 680,71 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan periode ini menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. DAK non-fisik tumbuh paling tinggi bila dibandingkan dengan jenis TKD yang lain, yaitu mencapai sebesar 30,31%. Dengan pertumbuhan tertinggi ada pada penyaluran BOP, PAUD, dan BOS, yaitu mencapai 111,74% dan 45,40%.
Kinerja penyaluran dak fisik dan DAU turun 1,55% dan 6,28%. Untuk DAU, penurunan terjadi lebih disebabkan karena perubahan mekanisme penyaluran, sementara untuk dak fisik disebabkan banyaknya pekerjaan yang baru akan dilaksanakan pada triwulan ketiga dan triwulan keempat. Lanjut. Penyaluran TKD sampai dengan 31 Juli tahun 2023 tumbuh tinggi sebesar 7,39%. Tersalur sebesar 9,89 triliun atau 60,00% dari total alokasi transfer ke daerah tahun 2023. DAU mencapai 58,18% dari pagu, DBH terrealisasi 39,70% dari pagu, dana desa terrealisasi 52,80% dari pagu, dak fisik 26,19% dari pagu, dak non fisik 78,49% dari pagu, dan dana insentif daerah 50% dari pagu. Jadi yang masih harus dilakukan percepatan adalah terkait dengan dak fisik. Lanjut. Bapak sekalian, pada semari kinerja transfer ke daerah di slide berikutnya, Pemda dengan realisasi penyaluran TKD tertinggi adalah Pemda Kabupaten Lebak yang sudah mencapai 65,06% dari alokasi pagu. Dan yang terendah adalah Kota Cilegon yang mencapai 55,43% dari alokasi pagu. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih ke Kabupaten Lebak yang realisasinya sudah tertinggi. Sementara untuk Kota Cilegon, mohon bisa dilakukan percepatan realisasi transfer ke daerahnya ini. Lanjut. Realisasi belanja negara Provinsi Banten pada periode sampai dengan 31 Juli tahun 2023 menjadi yang tertinggi di regional Jawa dengan realisasi mencapai 56,48%. Jadi dapat kami laporkan dan sedikit berbangga bahwa realisasi belanja negara untuk lingkup Kanwil Banten sampai dengan 31 Juli tahun 2023 ini menjadi yang tertinggi di regional Jawa. Ya, Bapak sekalian, terima kasih untuk seluruh kerjasamanya. Bapak sekalian, mungkin itu yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.